kita silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Siap untuk belajar? Siap. Sebelum belajar marilah kita membaca doa jangan mati berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini yang tidak hadir siapa? Mana ini Irfan ya? Irfan kemana? Terus siapa lagi yang tidak hadir? Hah? Itu ya, ini ada siapa lagi? Sudah ya. Berarti alhamdulillah di kelas ini semuanya pada sehat. Kita di kelas makin ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, benar-benar memulai pembelajaran hari ini, kita biasanya mengadakan activity terlebih dahulu ya, pemanasan. Apakah kalian sudah siap atau belum nih belajarnya? Silahkan Iin, maju ke depan, Mas sedikit, pimpin kelasnya, sama Agis. Karena kan biasanya ibu aja ya, sekarang suruh berdiri kami aja. Silakan teman-teman. Silakan berdiri dulu. Siap pagi. Kamu nanya. Pendek ya. Udah, Agis itu siap berdiri nih. Kata Bu, Zahira menari di atas menara. Oke. Oh, masih yang kemarin anak-anak Marina menari di atas menara. Oke, siap. 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 Marina menari di atas menara. Menara. Bukan diacak Bu ya? Iya. Marina menari. Marina menari di atas menara. Menara menari. Marina menari di atas. Mana? Jangan pegang telinga, kaki. Siapa? Itu ya. Hah? Udah? Tak ambil gini yang depan. Ya. Raya. Dua. Diam, Samara. Ini kan
Marina menari. Menara di atas. Kaki. Jawara pegang kepala, tangan. Jawara pegang mata. Pegang telinga mandi. Tadi pakai Bu. Coba kalian nyanyi lagu yang nadanya itu beda-beda. Yang biasanya dipakai sama ibu siapa? Elva.
teman kita yang sudah sedikitnya ya. Berarti sekarang kalian siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Siap? Sudah siap? Siap. Selamat pagi. Masih semangat. Oke. Selamat siang. Terima kasih anak-anak. Kita kasih tepuk tangan. Nah, tadi kan sudah ya SPP-nya. Sekarang kita masih melanjutkan materi yang kemarin. Kalian kemarin sudah mengerjakan perumusan masalah yang ada dalam LKS. Kemudian kalian juga sudah diperintahkan sama ibu untuk buat PowerPoint. Sudah belum? Sudah. Kelompok 1, silakan cek hasilnya. Sudah belum? Coba lihat. Kelompok 1 mana kelompok 1? Coba ibu lihat. Kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2 mana? Is? Aduh, Alis kenapa ini masih ngelamun? Kayaknya masih terbayang-bayang SPP tadi ya. Oke, siap. Kelompok 3. Ini si kembar ini lemah dan lelah. Kelompok 4. Sehatin. Kayaknya ini sekarang lebih penting. Kelompok 5. Mana kelompok 5? Ista. Oriani. Bukan. Oh, Irnawati sama Irna. Ini kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7. Oke, baik anak-anak. Karena ibu lihat tugasnya juga sudah selesai ya dikerjakan. Kemudian kalian juga sudah mengumpulkan PowerPoint ke ibu ya, dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 7. Oke, sudah siap kalian untuk presentasi hari ini? Siap ya, masa tidak siap? Oke, silakan kelompok 1, mana kelompok 1? Sudah siap kelompok 1 untuk maju ke depan? Siap. Oke, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari tugas kalian yang sudah kalian kerjakan kemarin. Silakan kelompok 1. Oh iya. Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kerja kelompok kami atau pendiskusian kami kemarin.
kebijakan pemerintah sudah tepat? Jawabannya yaitu ya, dengan melakukan peluasan lahan kedelai itu akan memungkinkan petani Indonesia untuk menanam kacang kedelai. Juga dengan melakukan peningkatan bibit itu juga dapat memperkecil kemungkinan gagal panen kacang kedelai. Ada yang ditanyakan untuk presentasi kami kali ini? Izin bertanya, bagaimana cara pemerintah dalam mengatasi kelangkaan bahan baku? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini bertanya, apakah kelangkaan bahan baku kedelai ini hanya berimbas kepada pengusaha tahu dan tempe? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Baiklah. Izin menjawab pertanyaan dari saudari Desa. Pemerintah dalam mengatasi kelangkaan bahan baku, yaitu caranya dengan mendorong operasi petani, meningkatkan luas lahan kedelai serta memberikan pasokan bibit yang unggul kepada para petani. Bisa dimengerti? Bisa. Ingin dijawab pertanyaan dari dia. Kalau menurut kami tidak hanya berimbas kepada para pengusaha, akan tetapi kita pun ikut merasakan dampaknya, yaitu dengan terjadinya kelangkaan tersebut harga tahu dan tempe. Baik, saudara Dias, bisa dimengerti? Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok satu ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu kelompok dua, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kemarin. Pertanyaan yang pertama adalah apakah kedelai merupakan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat di Indonesia? Pertanyaan yang pertama adalah apakah kedelai merupakan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat di Indonesia? Jawaban kami adalah kebutuhan kedelai di Indonesia pada saat sekarang sudah menjadi barang pokok bagi masyarakat luas. Selain itu, kedelai merupakan salah satu sumber protein yang murah dan hampir sebagian besar kebutuhan protein nabati dipenuhi dari olahan nabati. Pertanyaan yang kedua, apakah kedelai dapat ditanam di Indonesia? Ditanaman di Indonesia? Jawabannya adalah tidak sepenuhnya. Benar anggapan bahwa tanaman kedelai merupakan tanaman yang hanya cocok tumbuh dan berproduksi tinggi di negara-negara subtropis, berhawa dingin, dan kurang cocok ditanam di Indonesia. Selanjutnya, apakah yang menyebabkan Indonesia sulit mendapatkan bahan baku kedelai? Padahal Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang kaya akan sumber daya alam. Jawabannya adalah
produktivitas kedelai lokal yang murah, Indonesia yang belum terlepas impor kedelai dari Amerika, usaha perluasan areal pada lahan bukaan baru. Yang keempat, apakah kedelai merupakan kebutuhan bagi seluruh kalangan yang ada di Indonesia? Jawabannya adalah kedelai merupakan komoditas strategis di Indonesia karena kedelai merupakan salah satu tanaman pangan penting di Indonesia setelah beras dan jagung. 5. Kebijakan apa saja yang sudah diambil oleh pemerintah untuk mengatasi kelangkaan bahan baku kedelai? Jawabannya adalah pemerintah akan mendorong dan membantu koperasi petani agar bisa impor langsung kedelai, walaupun ini tidak mudah, tapi jika impor langsung petani menghindari kartel. Kementerian Pertanian juga akan meningkatkan peran penyuluh agar dapat memberikan bimbingan kepada petani. Yang keenam, menurut kalian apakah kebijakan pemerintah sudah tepat? Jawaban kami adalah sudah tepat, karena pemerintah sudah mau mendorong dan membantu koperasi petani juga bisa meningkatkan para penyuluh. 7. Apa yang harus dilakukan oleh pengusaha dalam menghadapi masalah kelangkaan bahan baku tersebut? Jawabannya adalah pemerintah menurunkan bea masuk dari sebelumnya 5% menjadi 0%. Pemerintah akan mendorong koperasi petani, pemerintah akan menyusun skala prioritas, pengusaha penghemat penggunaan bahan baku, pengusaha meningkatkan kualitas SDM. Sudah ada yang ingin ditanyakan? Izin saya. Apakah kedelai ini merupakan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat Indonesia? Apakah kedelai hanya bisa dijadikan sebagai bahan baku industri tahu dan tempe? Izin menjawab dari pertanyaan Wali. Ya, pada saat sekarang kedelai ini menjadi barang pokok bagi masyarakat. Hampir sebagian besar kebutuhan protein nabati itu didapatkan dari kedelai. Cukup. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Agnes. Kedelai ini tidak hanya dijadikan sebagai olahan bahan baku tempe dan tahu, tapi bisa dijadikan produk olahan susu yang dijual di warung-warung. Selain itu, kedelai juga bisa dimakan langsung atau dimasak. Pokoknya banyak sekali manfaatnya dari kedelai. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup. Mungkin hanya itu yang bisa kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3. Nah, untuk yang lain silakan beri tanggapan ya, untuk masukannya.
bergantung pada kedelai impor dibandingkan dengan kedelai lokal. Karena produksi dalam negeri yang tidak bisa memenuhi kebutuhan nasional dan harga kedelai yang tidak memenuhi. Luas lahan tanah kedelai terus berkurang akibat alih fungsi lahan. Menurut data terbaru tahun 2018, hanya ada sekitar 680.000 hektar yang menanam kedelai. Kemudian selanjutnya, apakah kedelai merupakan kebutuhan bagi seluruh kalangan yang ada di Indonesia? Jawabannya adalah iya, karena kedelai merupakan komoditas strategis di Indonesia. Selanjutnya, kebijakan apa saja yang sudah diambil oleh pemerintah untuk mengatasi kelangkaan bahan baku kedelai? Jawabannya, pemerintah mempunyai solusi jangka pendek dan jangka panjang. Pemerintah akan berupaya meningkatkan luas lahan kedelai serta meningkatkan kualitas dan pasokan bibit unggul, khususnya bibit dari Growbox. Kemudian selanjutnya, menurut kalian, apakah kebijakan pemerintah sudah tepat? Jawabannya adalah tepat, karena sesuai dengan kebutuhan jangka pendek dan juga jangka panjang. Kemudian yang terakhir, apa yang harus dilakukan oleh pengusaha dalam menghadapi masalah kelangkaan bahan baku? Jawabannya adalah membatasi penggunaan. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, kedelai kan bisa ditanam di Indonesia, lalu kenapa masih terjadi kelangkaan bahan baku? Ada lagi? Apakah kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah sudah tepat dalam mengatasi kelangkaan bahan baku kedelai? Ada Izin menjawab pertanyaan dari Iin. Kedelai jelas bisa ditanam di Indonesia, akan tetapi para petani enggan untuk menanam kedelai karena pemerintah selalu membeli dengan harga yang murah. Jadinya hasil pertanian kedelai tidak menghasilkan cukup banyak dan Indonesia selalu impor terus dari luar negeri, bukan sepenuhnya dapat hasil petani kita. Cukup. Izin menjawab pertanyaan dari Putri. Jawabannya adalah sudah tepat karena pemerintah menerapkan dua alternatif solusi, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harap silakan yang baju cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kemarin. Yang pertama, apakah kedelai merupakan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat Indonesia? Jawabannya, kedelai merupakan tumbuhan jenis kacang-kacangan yang menjadi salah satu makanan pokok di dunia. Kacang kedelai umum digunakan sebagai makanan
Selanjutnya, kebijakan apa saja yang sudah diambil oleh pemerintah mengatasi kelangkaan bahan baku kedelai? Jawabannya, penyebab kelangkaan kedelai di Indonesia yaitu karena pasokan kedelai dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengrajin kedelai. Di Indonesia selain itu, banyak pengrajin kedelai yang tidak berminat pada kedelai produksi lokal karena kualitasnya yang rendah. Yang keenam, menurut kalian apakah kebijakan pemerintah sudah tepat? Jawaban kami sudah, karena sudah mengatur sistem perekonomian suatu negara. Yang terakhir, apa yang harus dilakukan oleh pengusaha dalam menghadapi masalah kelangkaan bahan baku tersebut? Jawabannya, menyusun skala penting, menghemat penggunaan sumber daya alam, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, jadi siapa yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap permasalahan kelangkaan bahan baku kedelai? Izin bertanya. Coba sebutkan negara-negara mana saja yang menjadikan kedelai sebagai bahan makanan pokok. Ulang. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Hidup bayi mah, hidup Ada yang bayi. ingin ditanyakan lagi? Hidup bayi. Waktunya tidak ada, silakan langsung jawab. Izin menjawab pertanyaan dari Septi. Coba sebutkan negara-negara mana saja yang menjadikan kedelai sebagai bahan makanan pokok. Yaitu negara-negara kawasan Asia Timur, Cina, Korea Utara dan Selatan, Mongolia dan Jepang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan dilihat di kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, apakah kedelai merupakan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat Indonesia? Jawaban kami tidak juga, karena bahan pokok di Indonesia adalah nasi. Tahu dan tempe hanya sebagai makanan sampingan setelah nasi. Pertanyaan kedua, apakah kedelai dapat ditanam di Indonesia? Jawaban kami tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya benar, karena anggapan bahwa tanaman kedelai merupakan tanaman yang hanya cocok untuk produksi di negara-negara subtropis dan negara-negara Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, apakah yang Indonesia sulit mendapatkan bahan baku kedelai, padahal Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang kaya akan sumber daya alam? Jawaban kami, karena Indonesia sudah terbiasa mengimpor kedelai dari Amerika, sehingga membuat para petani malas untuk menanam kedelai lokal. Indonesia disebut sebagai negara agraris, tapi untuk memproduksi kedelai tidak cocok, karena kedelai tumbuh di daerah subtropis. Pertanyaan yang keempat,
kedelai merupakan kebutuhan bagi seluruh kalangan yang ada di Indonesia? Jawabannya, Indonesia memang mengkonsumsi kedelai terutama tahu dan tempe. Namun ada sebagian kalangan yang tidak bisa mengkonsumsi. Pertanyaan kelima, kebijakan apa saja yang sudah diambil oleh pemerintah untuk mengatasi kelangkaan bahan baku kedelai? Jawabannya, memberikan kebijakan berupa sistem perdagangan bebas selama 10 tahun, sehingga kedelai lokal sama dengan kedelai impor. Pemerintah mendorong dan membantu koperasi, meningkatkan upah buruh dan mendorong petani kedelai dengan kedelai lokal. Pertanyaan yang keenam, menurut kalian apakah kebijakan pemerintah sudah tepat? Jawabannya, kebijakan pemerintah belum sepenuhnya tepat karena minimal saja belum tentu untuk mengatasi kelangkaan kedelai. Pertanyaan yang ketujuh, apa yang harus dilakukan oleh pengusaha dalam menghadapi masalah kelangkaan bahan baku tersebut? Jawabannya, para pengusaha atau produsen kedelai harus membuat makanan pokok baru kedelai sedikit lebih kecil untuk menghindari kerugian. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, jadi siapa yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap permasalahan kelangkaan bahan baku? Serajim. Apa yang sudah dilakukan Kementerian Pertanian dalam mengatasi kelangkaan bahan baku tersebut? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Agil. Yang sepenuhnya bertanggung jawab yaitu pemerintah, yaitu Kementerian Pertanian. Hukum. Izin menjawab pertanyaan dari Supriatna, yaitu dengan mengingatkan keluhan dan memberikan bimbingan kepada para petani dengan mendorong para petani untuk menanam kedelai lokal. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih tepuk tangan untuk kita sudah sama-sama menyaksikan tuh tadi kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 anak mempresentasikan hasil dari pengerjaannya waktu kemarin ya. Ibu hanya sedikit menanggapi terkait dengan jawaban kalian, jawaban dari jurusan masalah kalian. Sepertinya itu masih ada beberapa yang belum pas, tapi selebihnya sudah sangat pas ya. Itu jawabannya sudah tepat. Nah, kemudian ada lagi yang kedua, sepertinya kalian juga belum benar-benar menguasai tentang IP ya, yang dimana tadi masih gugup ya. Tapi kalau misalkan masalah mempresentasikan di depan kelas menggunakan PowerPoint itu sudah sepertinya sudah terbiasa ya. Tadi kan kalian sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian kemarin, yaitu dalam rangka menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi pada potensi dan sebaran sumber daya untuk penyediaan bahan baku industri. Nah, itu ada beberapa masukan, terutama terkait dengan jawaban dari rumusan masalah yang sudah Ibu tugaskan ke kalian. Sepertinya masih ada ya, tapi tidak semua kelompok ya. Ibu lihat tadi ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok dari 7 itu, ada 2 kelompok yang sepertinya jawabannya masih sedikit ya, sedikit yang tidak pas. Untuk selebihnya itu sudah pas dan sudah sangat tepat ya jawabannya. Nah,
kemudian kalian mulai ada pendidikan. Kalau kemarin-kemarin kan kalian mempresentasikan di depan kelas menggunakan PowerPoint, sepertinya masih belum percaya diri. Tapi untuk sekarang sudah sedikit percaya diri ya dengan menggunakan PowerPoint di depan kelas kalian berbicara ya. Nah, Ibu mengingatkan kalian untuk lebih belajar lagi dalam menganalisis permasalahan-permasalahan, khususnya permasalahan yang terjadi pada saat-saat sekarang ini. Kenapa? Karena kalian dengan menganalisis, berarti kalian bisa berpikir secara kritis dan bisa menemukan berbagai alternatif solusi untuk permasalahan yang terjadi tersebut. Ya, kemudian kalian harus lebih diingatkan lagi tadi masih ada beberapa yang ketika menampilkan PowerPoint itu sedikit agak gugup ya, tapi selebihnya tidak ada. Oke, baik. Ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Iya? Tadi membahas tentang potensi dan penyediaan bahan baku industri. Pertanyaan saya, apa manfaat yang bisa kita ambil dari adanya kegiatan industri? Nah, tadi kita membahas tentang permasalahan atau potensi dan sumber daya untuk penyediaan bahan baku industri. Apa sih manfaatnya dengan kita mempelajari bahan baku industri gitu ya? Nah, sebenarnya bahan baku industri ini sangat bermanfaat ya. Karena kenapa? Ketika dalam kegiatan industri itu harus ada bahan baku, harus ada yang diolah. Kemudian dari kegiatan industri itu sendiri, itu sepertinya mendatangkan berbagai manfaat. Khususnya misalnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua misalnya bisa menambah pendapatan. Ya, oke, Lola, gimana? Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan anak-anak? Ya. Apakah di kita ada sumber daya alam yang bisa dijadikan bahan baku industri? Oke. Pertanyaannya katanya apakah di kita itu adalah sumber daya alam yang bisa dijadikan sebagai bahan baku industri. Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Nah, di kita atau di sekeliling kita sebenarnya banyak sekali potensi atau sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan industri atau untuk bahan baku industri. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, potensi dan sebaran sumber daya alam yaitu tentang sumber daya pertanian, kemudian ada lagi yang kedua perkebunan, perikanan dan peternakan. Itu tidak hanya dijadikan sebagai untuk tahanan pangan, tapi bisa dijadikan sebagai bahan baku industri. Oke, Hilma, ada lagi yang ditanyakan Hilma? Tidak ada. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Lola dan Hilma. Ya, sudah begitu kritis memberikan pertanyaan. Oke. Baik anak-anak, kalau tidak ada, Ibu ada lembar refleksi yang harus kalian kerjakan atau harus kalian isi. Yang angkat saja diisi. Oke, silakan diisi anak-anak lembar refleksinya. Udah ya.
mulai seksi. Sekarang ibu tanya lagi nih, kira-kira pembelajaran yang seperti apa yang kalian inginkan untuk selanjutnya? Yang apa? Yang menyenangkan? Terus apa lagi? Yang seru, lebih seru lagi ya? Terus apa lagi? Hah? Tebak-tebakan? Oke, silahkan nanti rekomendasikan tebak-tebakan apa yang seru gitu ya. Oke, ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ada, tidak ada. Oke. Oh iya, ibu ada soal di Google Form yang harus kalian isi, ada 10 soal pilihan ganda. Silahkan kalian buka Google Form-nya, ibu kirimkan ke grup ya. Oke, sudah? Sudah ada? Ada. Nah, silahkan kalian kerjakan. Jangan nyontek sendiri-sendiri.
Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kesimpulan dari materi hari ini yaitu tentang potensi dan sumber daya untuk menjadi anggaran baku industri, yang dimana sebenarnya banyak sekali potensi atau sumber daya untuk bisa dijadikan sebagai bahan baku industri. Hanya saja Indonesia perlu untuk menjaga atau merawat kemudian menggunakan sumber dayanya agar bisa untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Tidak seperti sekarang ya, ada berbagai permasalahan yang muncul dari kurangnya ketersediaan bahan baku industri ya. Jadi Indonesia itu perlu digarisbawahi, perlu menjaga atau merawat kemudian mengembangkan segala potensi yang dimilikinya, khususnya dimanfaatkan untuk kegiatan bahan baku industri. Oke, itu kesimpulan dari materi potensi dan kesebaran sumber daya untuk